warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Arum Ambia akan menjelaskan tentang konflik dan krisis di Maladewa. Yang pertama, krisis 2011 sampai 2012. Pada akhir tahun 2011, pemerintahan Muhammad Nasheed menghadapi banyak tekanan dan aksi protes dari sebagian rakyat di Maladewa. Hal ini disebabkan karena kebijakan-kebijakan pemerintahan Muhammad Nasheed tidak populis dan cenderung meninggalkan syariat Islam. Selain itu, Muhammad Nasheed juga memerintahkan untuk menahan Ketua Hakim Pengadilan Pidana Abdullah Muhammad karena telah membebaskan anggota partai oposisi yang mengkritik pemerintah. Aksi protes yang berlanjut hingga awal tahun 2012 ini menemui titik puncaknya pada tanggal 7 Februari 2012. Pada tanggal itu, Presiden Muhammad Nasheed secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Hal ini disebabkan karena desakan rakyat yang semakin menguat serta kepolisian yang sudah tidak lagi mendukung pemerintahan Muhammad Nasheed. Posisi presiden selanjutnya dipegang oleh wakilnya Dr. Muhammad Wahid Hasan Manik. Sehari setelah pengunduran diri, pada 8 Februari 2012, Muhammad Nasheed langsung menggelar aksi bersama para mantan menteri dan mantan pendukungnya dari Partai Maldivian Democratic Party. Aksi turun ke jalan ini akhirnya berubah menjadi aksi kekerasan di mana para pendukung Muhammad Nasheed melakukan perusakan fasilitas umum dan beberapa kantor polisi serta pengadilan. Perusakan terparah ada di kota Adu, di mana pendukung Nasheed berhasil membakar satu kantor kepolisian setempat. Yang kedua, krisis air bersih. Pada tahun 2014, Maladewa mengalami krisis air bersih. Kebakaran yang terjadi di instalasi pengolahan air Maladewa membuat air minum tidak dapat tersalurkan ke daerah tersebut. Sekitar 100.000 penduduk di Maladewa telah kehilangan akses air. Menurut PBB, tidak ada sungai di Maladewa, sehingga negara itu sulit mendapatkan air minum. Meski begitu, saat ini air minum menjadi masalah di Maladewa. Karena kesulitan air inilah, traveler yang liburan ke Maladewa diwajibkan untuk menghemat air dan energi, sehingga sangat disarankan bagi para traveler yang liburan untuk memasak air keran sebelum diminum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Siti Nurhasana. Di sini saya akan membahas sedikit tentang proses kemerdekaan Maladewa. Sejarah awal dari Maladewa sendiri belum diketahui secara pasti dari mana asal penduduk nenek moyang Maladewa. Menurut legenda, dipahami penduduk asli Maladewa berasal dari suku Drapida yang berasal dari India Selatan yang menyebar melalui kepulauan India. Tidak hanya itu saja, terdapat juga keturunan keluarga dari kerajaan Sinhala dari Serendip, yaitu Sri Lanka, yang dikenal sebagai Supadipa, serta keturunan dari Ma, India, yang dikenal juga sebagai Minicoy. Sekitaran pada tahun 1153 sampai 1965, Maladewa merupakan kerajaan yang dipimpin oleh kesultanan. Seperti pada tahun 1957 sampai 1570, Maladewa pernah dikuasai oleh Portugis pada masa pemerintahan Sultan Ali. Kesultanan selanjutnya dipimpin oleh Muhammad Takurupanu yang berhasil mengalahkan Portugis. Namun pada tahun 1625 ternyata Portugis kembali berusaha untuk menguasai Maladewa, tetapi Portugis tidak berhasil mengalahkan Maladewa. Kemudian pada tanggal 16 Desember pada tahun 1887 terdapat perjanjian persahabatan dengan Sir Gordon dari Gubernur Inggris di Ceylon. Hal tersebut ditandatangani oleh Sultan Muhammad Mainuddin II. Namun perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 23 April pada tahun 1942, di mana Maladewanya sendiri yang menandatangani perjanjian tersebut untuk mengakhiri kekuasaan Inggris di Maladewa. Meskipun perjanjian tersebut telah berakhir, tetapi Maladewa tetap menjadi protektorat Inggris. Pada akhirnya, di Kolombia, Sri Lanka, pada tanggal 26 Juli 1965, Inggris menandatangani perjanjian bahwasannya akan memberikan kemerdekaan penuh kepada Maladewa. Tidak hanya itu saja, Maladewa juga menjadi anggota
PBB pada tahun 1965 dan menjadi anggota penuh di Commonwealth Inggris pada tahun 1985. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husain Abimanyu dengan NPM 2021711057 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Nepal memperoleh kemerdekaan dari penjajahan tangan Inggris. Di pertengahan abad ke-18, Prithvi Narayan Sahan, seorang raja Gurkha, mulai mendirikan apa yang dikenal sebagai Nepal saat ini. Ia mulai misinya dengan mengamankan netralitas kerajaan-kerajaan di pegunungan sekitar. Setelah beberapa pertempuran dan pertarungan yang memakan banyak korban jiwa, terutama di pertempuran Kitipura, ia berhasil menaklukkan lembah Kathmandu pada tahun 1769. Peter Gusev menjadi saksi langsung kemenangan Prithvi Narayan Sahan dan menuliskan sebuah kesaksian yang mendetail. Pemerintahan Gurkha mencapai puncak kemenangannya di teritori India Utara, Kerajaan Kumaon, dan Kerajaan Gurwal di timur, sehingga Sikmat di barat masuk dalam kendali Nepal. Setelah terjadi beberapa sengketa dengan Tibet mengenai kendali perbatasan pegunungan dan pedalaman lembah Tinggril di Tibet, akhirnya memaksa dinasti Qing di Tiongkok untuk berperang dalam Perang Sino-Nepal. Pada tahun akhirnya, Nepal terpaksa mundur dan membayar reparasi perang kepada Beijing. Persengketaan antara kerajaan Nepal dengan perusahaan Hindia Timur Britania tentang kendali negara-negara di perbatasan Nepal berujung pada Perang Anglo-Nepal tahun 1815 hingga 1816. Pada awalnya, orang Inggris menganggap rendah orang Nepal dan akhirnya mereka kalah hingga harus menambah jumlah tentara dari yang seharusnya telah direncanakan. Perang ini berakhir dengan perjanjian Sangwil yang mengembalikan daerah-daerah yang baru diambil Nepal, serta hak untuk merekrut tentara. Kaum Mandesi yang mendukung perusahaan Hindia Timur Britania dikembalikan sebagai hadiah bagi Nepal. Faktor nasionalisme dari keluarga kerajaan menyebabkan ketidakstabilan pada tahun 1846. Ditemukan suatu rencana yang mengatakan bahwa ratu yang dipimpin hendak membuang Jung Bahdu Kunwar, seorang pemimpin militer yang cepat naik karirnya. Hal ini berujung pada pembunuhan massal pertarungan bersenjata antara profesional militer dan birokrat yang setia pada ratu berujung pada pembunuhan beberapa ratusan pangeran di seluruh negeri. Jung Bahadur Kunwar menang dan menciptakan dinasti Rana, kemudian dikenal sebagai Jung Bahadur Rana. Raja kemudian dijadikan sebagai figur simbolis Perdana Menteri, dibuat penting dan turun-temurun. Kaum Rana sangat pro-Inggris dan membantu mereka pemberontakan di India pada 1853. Kemudian di kedua perang dunia, beberapa daerah terai yang berisi orang non-Nepal dikembalikan pada Nepal oleh Inggris sebagai simbolis persahabatan untuk membantu militernya menjaga kendali Inggris di Hindia selama pemberontakan. Pada tahun 1923, Britania Raya dan Nepal menandatangani perjanjian persahabatan formal yang mengungguli perjanjian Sagauli pada tahun 1816. Demikian tindakan Nepal dalam memperjuangkan kemerdekaan dari tangan Britania Raya.
Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Rahmat, NPM terakhir 029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses kemerdekaan Sri Lanka. Sebelum menjadi sebuah negara yang merdeka, dahulu Sri Lanka merupakan sebuah kerajaan dengan penduduk aslinya yaitu etnis Sinhala. Mereka menggunakan sistem kasta mengingat pengaruh budaya yang sangat kental yang sebelumnya sudah lebih dulu ada di tanah ini sejak abad ke-6 Masehi. Berdasarkan data yang ada, terdapat asumsi bahwa dahulu etnis yang kini merupakan etnis mayoritas di Sri Lanka, yaitu Tamil dan Sinhala, mereka hidup secara harmonis di awal-awal perkembangannya. Kedamaian dan stabilitas pulau ini pertama kali teruji ketika dua petualang dari India Selatan merebut tahta kerajaan Sinhala, yaitu Anuradhapura. Perampasan kekuasaan ini kemudian pertama kalinya Anuradhapura dipimpin oleh etnis Tamil. Namun keduanya lalu dibunuh dan kepemimpinan dinasti Sinhala pun kembali. Perebutan kekuasaan antara kedua etnis ini bukan hanya terjadi sekali, namun beberapa kali dengan alur cerita yang sama. Kemunduran masa kejayaan Sinhala pun berada di kisaran tahun 1200 sampai 1500 Masehi. Etnis ini diketahui menarik diri dari wilayah utara menuju selatan Sri Lanka yang kemudian dihubung-hubungkan dengan invasi dan ekspansi Tamil dari India Selatan di daerah Sri Lanka. Ketika era kerajaan berakhir, era baru pun muncul, yaitu era kedatangan dominasi Eropa yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 1500 sampai 1948. Di akhir-akhir abad ke-15 Masehi, Portugis yang telah membangun dominasinya sebagai kekuatan maritim di wilayah Atlantik melakukan ekspedisi yang dipimpin oleh Vasco da Gama pada tahun 1497. Ia kemudian menemukan yang rute menghubungkan Eropa dengan India. Sri Lanka dijajah oleh beberapa negara, di antaranya satu oleh bangsa Portugis yaitu tahun 1505 sampai 1658. Setelah lebih dari 150 tahun berada di Sri Lanka, Portugis menghadapi masa-masa akhir kekuasaannya di wilayah ini. Sekitar tahun 1656, Belanda mengusir Portugis dari Sri Lanka dengan bantuan dari Raja Kandy. Yang kedua, oleh bangsa Belanda tahun 1640 sampai 1796. Belanda diperkirakan masuk ke wilayah Sri Lanka pada tahun 1602. Posisinya bisa disejajarkan dengan Portugis dalam hal dominasi lalu lintas perdagangan rempah-rempah di Samudra Hindia. Namun, secara resmi Belanda memulai kekuasaannya di atas tanah Sri Lanka yaitu pada tahun 1640 hingga 1796 Masehi. Untuk mengusir Belanda, Raja Kandy kemudian memutuskan mencari bantuan negara asing untuk mengusir musuh mereka. Mereka pun mendekati Inggris pada tahun 1762, 1782, dan 1795. Di awal-awal misinya untuk mendekati negara Inggris sempat gagal. Namun pada tahun 1795, Inggris mengirim utusan dan menawarkan perjanjian. Jika ingin Belanda keluar dari Sri Lanka, imbalannya ialah kepemilikan pelabuhan perdagangan di Sri Lanka serta kontrol perdagangan di wilayah tersebut, terutama kayu manis. Karena Raja Kandy tak dapat menemukan solusi yang lebih baik, maka Raja Kandy setuju dan akhirnya Inggris berhasil menggulingkan Belanda tanpa bantuan yang signifikan pada tahun 1796. Yang ketiga, Sri Lanka dijajah oleh bangsa Inggris yaitu tahun 1796 sampai 1948. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Belanda memaksa kerajaan Kandy untuk mendatangani sebuah perjanjian. Kemudian dengan bantuan Inggris pun Belanda menyerah dan meninggalkan Sri Lanka. Keputusan kerajaan ini untuk mencari bantuan negara asing dalam rangka mengusir Belanda merupakan suatu kesalahan. Karena pola yang sama kembali terjadi saat Kandy meminta bantuan Belanda untuk mengusir Portugis
Inggris pun akhirnya menempati posisi Belanda dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki oleh Belanda sebelumnya. Sekitar tahun 1900, mulai tumbuh kesadaran nasionalisme di kalangan penduduk asli. 19 tahun kemudian, mereka membentuk sebuah kongres nasional. Dalam kongres itu, mereka mengajukan sebuah rancangan konstitusi yang menyatakan bahwa penduduk asli berhak mendapatkan mayoritas kursi dalam pemerintahan. Semenjak pecahnya Perang Dunia I, rakyat Sri Lanka telah berusaha memperjuangkan kemerdekaan negeri mereka. Hingga pada tahun 1931, Inggris terpaksa memberikan hak pilih kepada rakyat dan terbentuklah Parlemen Sri Lanka. Tetapi dalam politik luar negeri, Inggris masih campur tangan, sehingga Sri Lanka belum merdeka seutuhnya. Pada tahun 1947, Sri Lanka memperoleh kedaulatan penuh dari Inggris dan ditetapkan sebagai salah satu negara permakmuran. Pada tahun ini, mereka mengadakan pemilihan umum pertama untuk menetapkan siapa yang berhak menjalankan pemerintahan. Dalam pemilihan umum tersebut, Partai Persatuan Nasional memenangkan suara terbanyak. 1 tahun kemudian, Sri Lanka pun menjadi negara merdeka seutuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konflik di Sri Lanka dan konflik di Nepal. Yang pertama, konflik di Sri Lanka. Sri Lanka, sebuah negara kepulauan tropis dan subur di Asia Selatan, adalah membagi beragam kelompok etnis dan agama. Berpenduduk lebih dari 22 juta jiwa, data CIA World Factbook menyebut negara ini mayoritas dihuni oleh etnis Sinhala 74,9%, disusul Sri Lanka Tamil 11,2%, Mor 9,2%, India Tamil 4,2%, dan lainnya 0,5%. Sayangnya, keberagaman penduduk itu juga menjadi bara dan dalam sekam. Sri Lanka menyimpan rentetan konflik etnis dan agama yang panjang dan masih berlangsung hingga detik ini. Masih amat segar di ingatan warga Sri Lanka tentang perang saudara yang melibatkan tentara pemerintah dan kelompok Macan Tamil yang berlangsung sejak 1983 dan baru berakhir 2009 silam. Selama perang saudara, orang Tamil kerap meledakkan diri di tempat-tempat publik strategis seperti bandara, stasiun, bus, bank, hingga kafe sebagai cara mereka melawan dominasi Sinhala. Konflik etnis sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1948, Sri Lanka yang ketika itu bernama Ceylon sudah berkubang dalam konflik etnis antara mayoritas Sinhala dan minoritas Tamil. Council on Foreign Relations menyebut pada tahun-tahun setelah kemerdekaan, Sinhala mewarisi kebencian kolonial terhadap Tamil yang dipandang sebagai orang-orang yang diistimewakan Inggris. Sebagai langkah menghilangkan aroma kolonialisme, pemerintah Sinhala mengubah nama negara dari Ceylon ke Sri Lanka pada 1972. Seiring nihilnya upaya merangkul minoritas Tamil, ketegangan etnis terus terpupuk. Pada 1976, sekelompok orang Tamil membentuk organisasi pembebasan Macan Tamil, ELAM atau akrab disebut Macan Tamil. Mereka mengkampanyekan kemerdekaan tanah air Tamil di Sri Lanka Utama dan Timur, tempat mayoritas etnis Tamil bermukim. Selama peperangan Macan Tamil menjadi organisasi pembebasan paling radikal. Aksinya terkenal dengan bom bunuh diri perekrutan karena ingin keluarganya selamat dari konflik. Amerika Serikat melabeli Macan Tamil sebagai organisasi teroris pada 1997. Sampai akhirnya pada Mei 2009, pemerintah Sri Lanka mengklaim telah mengalahkan semua milisi Macan Tamil dan perang dinyatakan selesai. Banyak anggota Macan Tamil, termasuk pemimpin mereka, dieksekusi mati. PBB memperkirakan pada puncak perang menjelang penumpasan total, sebanyak 40.000 warga sipil tewas. Jika di total selama
perang berlangsung diperkirakan lebih dari 100.000 orang tewas terbunuh. Konflik agama pasca perang sipil, harapan rakyat Sri Lanka untuk bersatu dan hidup damai dalam keberagaman untuk sementara tinggal angan. Perang saudara usai, giliran konflik agama yang mengambil alih wajah pertikaian di Sri Lanka. BBS terlibat dalam kerusuhan 2014 dengan Muslim Sri Lanka. Ketika itu, gerombolan BBS mendatangi desa-desa Muslim, menggeledah dan merusak rumah dan toko. 4 Muslim tewas dan puluhan luka dalam kerusuhan agama ini. BBS juga rajin menggelar aksi demo, turun ke jalan menentang perusakan beberapa situs Buddha yang diduga dilakukan oleh kelompok Islam ekstrim, menolak sertifikasi halal, dan menolak pendirian masjid di kompleks situs Buddha Guragala pada 2013. Minoritas Kristen tak luput dari gangguan kebebasan beragama. Laporan Aliansi Nasional Kristen Injili di Sri Lanka (INCALS) pada 2018 dikutip dari Reuters mencatat ada 86 insiden diskriminasi, ancaman dan kekerasan terhadap orang Kristen Sri Lanka. Tahun ini sudah ada 26 insiden serupa, termasuk insiden di mana para biksu Buddha diduga berusaha mengganggu pelaksanaan ibadah minggu. Menurut Damien Kingsbury, Professor School of Humanities and Social Sciences dari Deakin University, dalam esainya di Conversation, ada kemungkinan bahwa aksi pemboman Minggu Paskah bukanlah pembebasan kepada kelompok ekstrim Buddha, tetapi merupakan bagian dari agenda jihad kekerasan yang lebih luas, terlebih National Tawhid Jamaat atau NGT yang diperkirakan melakukan teror bom ini terinspirasi oleh gerakan ISIS. Yang kedua, konflik di Nepal. Nepal itulah nama dari sebuah negara pegunungan di Asia yang wilayahnya diapit oleh Cina dan India. Nepal juga kerap disebut sebagai atap dunia, roof of the world, karena lokasinya yang terletak ribuan meter di atas permukaan laut sebagai akibat dari wilayahnya yang berada di pegunungan Himalaya, barisan pegunungan tertinggi di dunia. Tidak hanya itu, Gunung Everest yang merupakan gunung tertinggi di dunia juga berada di wilayah Nepal. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik keindahan alam khas pegunungan yang dimilikinya, Nepal juga memiliki sejarah modern yang kelam, karena negara tersebut pernah dilanda oleh perang saudara antara pihak kerajaan dan kelompok pemberontak komunis yang anti kerajaan. Perang sipil tersebut berlangsung selama 10 tahun, tepatnya antara tahun 1996 hingga tahun 2006. Tidak lama setelah perang berakhir, rejim kerajaan Nepal yang sudah berkuasa sejak abad ke-18 dibubarkan dan digantikan oleh sistem pemerintahan Republik Sosialis Federal. Berjalannya perang, gerakan rahasia semakin berbahaya. Pasca keluarnya pernyataan dari PKNB-M mengenai cita-cita mereka untuk menumbangkan kerajaan Nepal lewat jalur perjuangan bersenjata, dikenal juga sebagai perang rakyat di mata para simpatisan PKNB-M. Perang sipil Nepal pun dimulai. Dalam perjuangannya, PKNB-M terinspirasi dari aktivitas yang dilakukan oleh nasionalis kelompok bersenjata beralian komunis Maois yang sejak akhir dekade 60-an aktif melakukan pemberontakan di pelosok timur India. Pada masa-masa awal perjuangannya, taktik PKNB umumnya berupa aksi-aksi vandalisme berskala kecil yang ditujukan terhadap fasilitas umum pemerintah dan properti milik perusahaan asing. Pihak pemerintah Nepal sendiri lebih cenderung mendeskripsikan PKNB-M sebagai kelompok teroris lokal, pembuatan onar yang motif aslinya tidak jelas. Namun memasuki bulan Februari 1999, kondisinya mulai berubah setelah sejak bulan tersebut aksi-aksi penyerangan yang dilakukan oleh PKNB-M meningkat tajam. Di tahun yang sama, PKNB-M juga menyerukan kepada rakyat Nepal dari golongan tertindas agar ikut serta mengangkat senjata. Namun, rencana tersebut gagal direalisasikan setelah petinggi
Tentara Nasional Nepal menyatakan bahwa mereka baru mau ikut campur jika sudah mendapat persetujuan dari seluruh anggota parlemen. Suatu hal yang sangat sulit terwujud saat itu mengingat kentalnya aroma persaingan antara partai. Meningkatnya aktivitas PKNB juga diikuti dengan munculnya dugaan bahwa ada sebagian mantan tentara Inggris dari etnis Gurkha yang ikut membantu aktivitas perjuangan PKNB. Gagalnya perundingan. Damai memasuki tahun 2000, perang sipil di Nepal yang awalnya hanya terpusat di wilayah timur dan tengah negara tersebut akhirnya merambat ke wilayah timur. Semakin meluasnya area perang sipil dan menguatnya pengaruh PKNBM di seantero Nepal lantas diikuti dengan munculnya tawaran dari PKNBM untuk berunding. Dalam tawaran tersebut, PKNBM meminta pemerintah Nepal membebaskan para anggota PKNBM yang ditahan dan menghentikan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh polisi untuk mengekang sepak terjang PKNBM. Bulan Juli 2001, pemerintah Nepal dan PKNBM sempat berhenti berperang untuk sementara waktu untuk melakukan perundingan damai. Sayang, proses perundingan damai tersebut harus berakhir dengan jalan buntu setelah PKNBM dan pemerintah Nepal gagal mencapai kesepakatan bersama. Tak lama usai gagalnya perundingan damai, PKNBM melancarkan serangan besar-besaran ke kantor polisi dan pos-pos militer di seantero Nepal pada bulan November 2001. Merasa murka dengan tindakan PKNB tersebut, di bulan yang sama pemerintah Nepal memberlakukan masa darurat nasional dan mulai menerjunkan tentara nasional untuk membantu memerangi PKNBM. Suatu tindakan yang oleh pengamat luar negeri dianggap terlambat karena saat tentara Nepal mulai diterjunkan, PKNBM mulai terlanjur mendapatkan pengalaman perang gerilya sejak beberapa tahun sebelumnya, tepatnya sejak tahun 1996 yang juga merupakan awal dari perang sipil milik perusahaan asing. Pihak pemerintah Nepal sendiri lebih cenderung mendeskripsikan PKNBM sebagai kelompok teroris lokal pembuatan onar yang motif aslinya tidak jelas. Namun memasuki bulan Februari 1999, kondisinya mulai berubah setelah sejak bulan tersebut aksi-aksi penyerangan yang dilakukan oleh PKNBM meningkat tajam. Di tahun yang sama, PKNBM juga menyerukan kepada rakyat Nepal dari golongan tertindas agar ikut serta mengangkat senjata. Namun, rencana tersebut gagal direalisasikan setelah petinggi Tentara Nasional Nepal menyatakan bahwa mereka baru mau ikut campur jika sudah mendapat persetujuan dari seluruh anggota parlemen. Suatu hal yang sangat sulit terwujud saat itu mengingat kentalnya aroma persaingan antara partai. Meningkatnya aktivitas PKNB juga diikuti dengan munculnya dugaan bahwa ada sebagian mantan tentara Inggris dari etnis Gurkha yang ikut membantu aktivitas perjuangan PKNB. Gagalnya perundingan. Damai memasuki tahun 2000, perang sipil di Nepal yang awalnya hanya terpusat di wilayah timur dan tengah negara tersebut akhirnya merambat ke wilayah timur. Semakin meluasnya area perang sipil dan menguatnya pengaruh PKNBM di seantero Nepal lantas diikuti dengan munculnya tawaran dari PKNBM untuk berunding. Dalam tawaran tersebut, PKNBM meminta pemerintah Nepal membebaskan para anggota PKNBM yang ditahan dan menghentikan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh polisi untuk mengekang sepak terjang PKNBM. Bulan Juli 2001, pemerintah Nepal dan PKNBM sempat berhenti berperang untuk sementara waktu untuk melakukan perundingan damai. Sayang, proses perundingan damai tersebut harus berakhir dengan jalan buntu setelah PKNBM dan pemerintah Nepal gagal mencapai kesepakatan bersama. Tak lama usai gagalnya perundingan damai, PKNBM melancarkan serangan besar-besaran ke kantor polisi dan pos-pos militer di seantero Nepal pada bulan November 2001. Merasa murka dengan tindakan PKNB tersebut, di bulan yang sama pemerintah Nepal memberlakukan masa darurat nasional dan mulai menerjunkan tentara nasional untuk membantu memerangi PKNBM. Suatu tindakan yang oleh pengamat luar negeri dianggap terlambat karena saat tentara Nepal mulai diterjunkan, PKNBM mulai terlanjur mendapatkan pengalaman perang gerilya sejak beberapa tahun sebelumnya, tepatnya sejak tahun 1996 yang juga merupakan awal dari perang sipil.